Namun, jika ditelusuri lebih luas, ada beberapa orang yang pernah membuat pengakuan soal keberadaan sakte sesat ini. Orang-orang yang mengaku pernah terjebak di lingkaran pemujaan setan. Mereka mengaku dipaksa sebagai korban untuk memenuhi pemujaan mereka terhadap kepercayaan sesat itu. Bagaimana keberadaan sakte setan di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Beriman Story. Mengungkap keberadaan sakte setan di Indonesia. Benarkah ada ritual minum darah manusia? Sakte setan di Indonesia disebut-sebut berada di kota Jakarta. Selain itu, beredar juga informasi mengenai ritual mereka yang mereka lakukan. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan dari segala urusan-urusannya. Oke, di sini aja. Benarkah ada ritual minum darah manusia? Seorang komika asal Indonesia, Roni Immanuel alias Mongol Stress, pernah berbicara soal gereja setan yang berada di Indonesia di akun YouTube Deddy Corbuzier. Mongol mengatakan ada sekelompok satanik Indonesia atau locak satanik Cruz yang merupakan sakte yang hidup di bawah tanah. Beberapa di antaranya tersebar di Tanah Abang, Kelapa Gading, dan Pondok Indah. Penasaran dengan sakte ini? Pengakuan sakte setan oleh seorang gadis meski ramai oleh pemberitaan, tidak banyak yang diketahui tentang aktivis di dalam sakte sesat ini. Namun, jika ditelusuri lebih luas, ada beberapa orang yang pernah membuat pengakuan soal keberadaan sakte sesat ini. Salah satunya dikisahkan oleh seorang gadis pada tahun 1991 yang dimuat dalam surat kabar Los Angeles Times. Gadis berusia 11 tahun mengatakan kepada juri pengadilan tinggi bahwa dia dilecehkan secara seksual oleh neneknya dan dipaksa meminum darah manusia selama ritual setan di sebuah gua rahasia. Perempuan itu bercerita pada saat berusia 2 tahun dia dibawa dalam limusin dengan kedua kakek neneknya. Ketika dia berusia sekitar 4 tahun, dia dipaksa meminum darah dan memakan daging manusia. Saya dipaksa untuk minum darah dari gelas dan makan daging manusia, kenangnya. Dalam insiden lain, dia bersaksi, mereka memberi saya obat, jadi saya akan sangat waspada, tambah gadis itu. Benarkah ritual tersebut terjadi? Namun pengacara sang nenek mengatakan bahwa gadis itu telah dilatih oleh ibunya untuk menceritakan dongeng yang tidak masuk akal. Kami tidak mendengar kata-kata seorang gadis kecil, tetapi kata-kata orang lain, kata pengacara Tom R. Allen di ruang sidang. Gadis kecil itu adalah korban dari lingkungan tempat ibunya ditempatkan, katanya. Ibu gadis itu berumur 48 tahun dan bibinya berumur 35 tahun telah mengajukan gugatan perdata terhadap ibu mereka yang berusia 76 tahun dengan tuduhan bahwa dia secara ritual melecehkan mereka dan cucunya sejak masih bayi. Namun, nenek berambut putih yang sekarang tinggal di Missions Village itu menegaskan
bahwa semua yang diceritakan cucunya tersebut tidak pernah terjadi. Ellen mengatakan bahwa wanita berusia 45 tahun yang telah menderita berbagai masalah psikologis dipimpin oleh psikoterapis untuk percaya bahwa dia telah dilecehkan secara ritual. Kemudian dia berpendapat dia membujuk adik perempuannya dan putrinya untuk percaya bahwa mereka juga menjadi korban pemujaan setan. Sakti setan hanya kisah rekayasa. Selama 3 hari, ibu berusia 48 tahun itu menceritakan kepada hakim pengadilan tinggi Oregon dan jurinya tentang kisah-kisah seram dan aneh. Ia bercerita tentang sosok berjubah hitam yang melakukan pemerkosaan, ritual, dan insest. Dibuat menyaksikan pembunuhan yang mengerikan, dibius, diikat, dan disiksa dengan pisau dan sengatan listrik. Dalam sebuah kisah yang mengingatkan pada novel horor Remorvery, waktu itu bersaksi bahwa dia dihamili oleh seorang anggota sakte pada usia 11 atau 12 tahun. Kemudian dipaksa untuk membunuh bayinya yang berusia 6 bulan selama ritual setan di sebuah gua 35 tahun sebelum bersaksi tahun 1991. Dia dihamili lagi pada usia 14 tahun setelah ayahnya melacurkannya di kamar motel. Tetapi anggota sakte termasuk ibunya melakukan aborsi ketika ditemukan bahwa itu bukan bayi setan, katanya kepada juri. Untuk mengatasi pelecehan, kata wanita itu, dia mengembangkan lebih dari 10 kepribadian yang berbeda dengan nama seperti Rosie, Sarah, dan Dalda. Salah satu kepribadian, serigala, sengaja dibujuk ketika anggota sakti membiusnya, menciumnya di dalam sangkar, dan menyentrumnya, katanya kepada dewan. Ini merupakan satu di antara pengakuan sensasional di dunia tentang orang-orang yang mengaku pernah terjebak di lingkaran pemujaan setan. Mereka mengaku dipaksa sebagai korban untuk memenuhi pemujaan mereka terhadap kepercayaan sesat itu. Bagaimana keberadaan sakte setan di Indonesia? Mencari anak muda labil. Menurut Mongol Stress, klaim bahwa 28% lebih penghasilan dari unduhan video porno di dunia adalah benar disalurkan untuk satanik. Saat ada rekrutmen pemuja baru anggota sakte, pengajaknya pun akan menerima uang. Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier itu, Mongol Stress mengibaratkan ia mengajak Deddy ritual pemuja setan, kemudian Deddy mengajak 3 orang lainnya. Disitulah Deddy akan mendapatkan semacam honorium senilai 500.000 per orang yang ia bisa ajak. Sekarang, 1 kali ritual dapat 1,5 juta. Seminggu bisa 3 kali ritual. Bisa dapat berapa, Mas? Ujar Mongol Stress. Mongol juga mengatakan kalau saat ini tidak ada ajaran penyembahan setan, melainkan menghujat Tuhan dan ritual-ritualnya melakukan ajaran yang dilarang Tuhan. Gereja yang saktenya pernah diikuti Mongol menyasar anak-anak muda yang labil dan memimpikan hidup mewah. Mas Deddy udah nggak bisa jadi target karena udah punya anak, bisa cari satan-satan yang lain. Kalau Mas Deddy sudah tidak labil, ucapnya. Ada ritual pengorbanan, tidak seperti yang diyakini banyak orang. Ternyata tidak ada ritual pengorbanan manusia hidup di gereja setan. Terdapat ritual dengan menggunakan pengorbanan manusia, tetapi yang digunakan adalah jasad bayi yang telah meninggal, terutama bayi korban aborsi. Hal mengejutkan lainnya diungkap Mongol ialah lokal satanik juga memiliki ritual seks yang disebut juga dengan santap kasih bersama. 3 kali dalam 1 minggu, petinggi pemuja setan dapat melakukan pesta seks. Sebagai orang yang pernah menjabat petinggi satanik tingkat Asia, Mongol Stress pernah ditawari untuk berhubungan seks dengan lawan jenis maupun lelaki sama sepertinya. Banyak yang bertanya cara supaya tidak terpapar aliran sesat. Rajin tadarusan, lalu sholat Jumat,
Bagaimana pendapatmu mengenai kisah sakti setan ini? Komen di bawah. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar lu semua tidak ketinggalan video terbaru di Bariman Story. Salam misteri dari Bariman Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.